Apakah langsung dikuburkan kalau orang mati syahid tanpa disolatkan? Tentu saja disolatkan dulu. Ya. Tentu saja disolatkan dulu. Setelah disolatkan, baru kemudian dikubur dengan pakaiannya kalau orang mati syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in. Wa ba'd. Mutabi'in al-kiram, azani Allah wa iyyakum, para pemirsa, pemerhati, penyimak dimanapun Anda berada, yang semoga kita semua selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menanggapi adanya sebuah pernyataan dari seorang KHB, di mana dia menyatakan dalam videonya bahwa orang yang mati syahid, orang yang terbunuh dalam peperangan dengan orang-orang kafir, disolatkan. Jadi orang yang mati syahid itu disolatkan, baru kemudian dikuburkan. Pernyataan dia yang menyatakan bahwa orang yang mati syahid itu disolatkan ini bertentangan dengan pernyataan jumhuril ulama, bertentangan dengan ulama-ulama Syafi'iyah, ulama-ulama Malikiyah, ulama-ulama Hanabilah. Jumhur ulama mengatakan bahwa orang yang mati syahid haram hukumnya disolatkan. Sekali lagi, jumhuril ulama. Bahkan kita ini sebagai warga Indonesia yang notabene-nya mayoritas penduduk Indonesia adalah bermadhab Imam Asy-Syafi'i, kita kaji di kitab-kitab Syafi'iyah dengan jelas mengatakan bahwa haram hukumnya mensolatkan orang yang mati syahid. Jadi sekali lagi, pernyataan KHB yang mengatakan bahwa orang yang mati syahid itu disolatkan ini bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama minal Malikiyah, wal Hanabilah, wal Syafi'iyah, yang mana mereka mengatakan bahwa hukumnya haram mensolatkan orang yang mati syahid. Bahkan apa yang dinyatakan oleh KHB ini justru malah bertentangan dengan tokoh-tokoh dia, bertentangan dengan pendapatnya Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, bertentangan dengan pendapat-pendapat tokoh-tokoh Salafi Wahabi, tokoh-tokoh mereka yang katanya pengikut ulama-ulama salaf, bermanhaj, faham ulama-ulama salaf, yang nanti akan saya tampilkan videonya. Pernyataan dari tokoh-tokoh Salafi Wahabi yang mana mereka menyatakan bahwa orang yang mati syahid itu tidak perlu disolatkan, bahkan hukumnya haram. Sekali lagi, haram mensolatkan orang yang mati syahid. Jadi jelas pernyataan KHB ini bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama min ahli sunnati wal jamaati, bahkan bertentangan dengan pendapat tokoh-tokoh mereka itu sendiri, yang nanti akan saya tampilkan videonya dengan translate-nya biar Anda paham. Baik, saya akan sedikit membacakan ya tentang pendapat dari kalangan ulama Syafi'iyah tentang bahwa orang yang mati syahid, karena kita kan warga Indonesia adalah mengikuti madhab Imam Asy-Syafi'i. Saya akan bacakan referensinya. Baik, Asy-Syafi'iyyah qalu, ulama-ulama Syafi'i mengatakan apa? Asyahid ada satu aksamin. Pertama, mereka itu membagi orang yang mati syahid itu menjadi 3 bagian, syahidud dunya wal akhirah. Wa huwa man qatala al-kuffar li'ila kalimatillah min ghairi riya' wala ghululin min al-ghanimah. Al-ghulul huwa al-akhdhu min al-ghanimati qabla qismiha bainal mujahidin. Baik. Jadi ulama-ulama Syafi'iyah ini pertama, sebelum menjelaskan hukum mensolatkan orang yang mati syahid, pertama mereka itu di sini disebutkan menjelaskan tentang pembagian orang yang mati syahid, bahwa orang yang mati syahid itu diklasifikasi menjadi 3 bagian. Pertama, orang yang mati syahid yang tertinggi, yaitu mereka disebut dengan syahid fid dunya wal akhirah. Di dunia dianggap syahid, di akhirat pun dianggap syahid. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang memerangi orang-orang kafir untuk meninggikan agamanya Allah Subhanahu wa taala tanpa riya dan tanpa ada niatan untuk mengambil harta ghanimah sebelum pembagiannya di antara para mujahidin yang ada. Kemudian pembagian yang kedua yaitu syahidud dunya faqat, orang yang disebut dengan syahid di dunia saja.
Wa man qatala lil ghanimah, orang-orang yang memerangi hanya untuk tujuan mendapatkan harta ghanimah, bukan untuk tujuan meninggikan agamanya Allah. Walau ma yala'i kalimatillah, walaupun bersamaan dengan niat untuk meninggikan agamanya Allah. Jadi ada dua niatan yang digabungkan di sini. Jadi orang yang mati syahid di dunia adalah mereka-mereka yang tujuannya, motivasinya adalah untuk mendapatkan ghanimah, walaupun bersamaan dengan adanya niatan untuk meninggikan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Au qatala riya'an au ghalla minal ghanimah. Atau dia berperang hanya untuk agar supaya dipuji. Dia berperang karena ada unsur riya, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, disanjung orang. Atau au ghalla minal ghanimah, atau dia mengambil terlebih dahulu harta ghanimah sebelum pembagian secara merata di antara para mujahidin yang ada. Ini termasuk orang yang mati syahid di dunia, dianggap syahid di dunia saja, tapi di akhirat tidak. Ini kelompok yang kedua. Yang ketiga adalah syahidul akhirah. Di akhirat dianggap syahid, walaupun di dunia tidak dianggap syahid. Siapa mereka? Yaitu wahwa man mata bihadmin aw gharqin aw nahwiha. Orang-orang yang mati dengan sebab terkena robohan, bangunan runtuh, atau tenggelam, atau semacamnya. Baik, seperti misalkan orang yang mati, yang sering kita saksikan, orang yang jatuh dari gunung, termasuk ini. Kal maqtul zulman, seperti misalkan orang yang terbunuh karena dizalimi, dianiaya. Wal qismani al awwalan, nah, bagian yang pertama, dua bagian yang pertama yaitu mereka orang yang mati syahid dunia, akhirat, dan orang yang mati syahid di dunia. Ini dikatakan pembagian, dua bagian yang pertama yaitu orang yang mati syahid dunia dan akhirat, dan orang yang mati syahid di dunia saja dikatakan di sini yahrumu taghsiluhuma, haram memandikannya, wassalatu alaihima, dan haram mensolatinya. Jadi untuk kelompok-kelompok yang pertama, yang mereka terbunuh dengan kemudian wafat di dalam peperangan memerangi orang-orang kafir yang tujuannya adalah untuk meninggikan agamanya Allah, disebut dengan syahid dunia akhirat. Atau kelompok yang kedua yang disebut dengan syahid di dunia saja, mereka-mereka yang berperang karena riya, berperang karena untuk mendapatkan ghanimah walaupun bersamaan dengan adanya niat untuk meninggikan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk dua kelompok ini haram dimandikan dan haram disolatkan. Ini salah satu referensi keterangan dari ulama-ulama Syafi'iyah. Jadi sekali lagi, jumhurul ulama mengatakan bahwa haram mensolatkan orang yang mati syahid. Demikian. Kemudian simak video berikut ini pernyataan dari tokoh-tokoh Salafi Wahabi yang membantah keras pernyataan kelompok yang katanya penganut, pengikut ulama-ulama salaf, sehingga mereka menisbatkan dirinya terhadap ulama-ulama salaf, sehingga disebut dengan salafi atau salafiyun. Bahkan mereka tidak suka, benci, sangat tidak mau untuk disebut sebagai wahabi. Simak video berikut ini dengan hati yang terbuka, hati yang lapang, dan pikiran yang jernih, serta utamakan sebelum menonton berwudu dulu agar supaya Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita sehingga mudah menerima kebenaran dari manapun kebenaran itu datang. Jangan fanatik, terima kebenaran. Demikian, hadza minni walafu minkum, wallahu a'lam bissawab. Baik, ini pernyataan dari salah satu tokoh Salafi Wahabi, yaitu pernyataan dari Syekh Ibnu Utsaimin, di mana dalam videonya beliau menyatakan bahwa orang yang mati syahid itu tidak usah disolatkan. Kita simak videonya. لأن الشهيد المقتول في سبيل الله شهيد في الدنيا والآخرة، فهو شهيد في الدنيا إذا قتل ومات فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. Jadi orang yang mati syahid dunia dan akhirat, yaitu orang yang mati di dalam memerangi orang-orang kufar, maka dia tidak usah dimandikan, tidak usah dikafani, dan tidak usah disolatkan.
atau disolati. ويفهم Kemudian ini penjelasan pernyataan dari Syekh Mustafa Al-Adawi tentang apakah orang yang mati syahid itu disolatkan atau tidak. Perlu diketahui Syekh Mustafa Al-Adawi ini adalah murid seorang tokoh salafi bernama Syekh Muqbil Al-Wada'i. Jadi Syekh Mustafa Al-Adawi ini murid dari Syekh Muqbil Al-Wada'i, tokoh penggerak aliran salafi di Yaman. Dan Syekh Muqbil Al-Wada'i ini adalah murid dari Syekh Al-Albani atau Syekh Nasiruddin Al-Albani, dan juga murid dari Syekh bin Baz atau Syekh Abdul Aziz bin Baz. Baik, ini termasuk tokoh salafi wahabi. Kita simak pernyataan beliau. هل يصلى على الشهيد؟ الشهيد لا يصلى عليه، وهذا رأي جمهور العلماء. Beliau mengatakan bahwa orang yang mati syahid itu tidak disolatkan atau tidak perlu disolatkan, dan ini pendapat jumhuril ulama, pendapat mayoritas ulama. وقد قاتل النبي وشهد عدد من المعارك وقتل من أصحابه عدد ولم يرد أن الصحابة صلوا عليهم. Dan Nabi telah mengalami banyak sekali peperangan dan menyaksikan peperangan dengan orang-orang kafir, dan banyak para sahabat yang wafat, akan tetapi tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi dan sahabat mensolati orang yang mati syahid. Itu nggak ada riwayat yang menyatakan seperti itu. وكذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مات عدد كبير من الصحابة قتل عدد كبير من الصحابة في الغزوات، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد أن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا عليهم. Begitu pula dengan pada saat atau pasca Nabi wafat. Banyak sahabat-sahabat yang wafat atau meninggal dunia dalam peperangan, mati syahid. Akan tetapi mereka para sahabat tidak mensolatkan atas sahabat-sahabat yang lain yang mati syahid dalam peperangan tersebut. Jadi tidak ada riwayat yang menyebutkan baik saat Nabi masih hidup atau pada saat Nabi telah wafat, gak ada riwayat yang menyebutkan para sahabat mensolati orang-orang yang mati syahid. Sehingga dari ini semuanya jelas bahwa orang yang mati syahid tidak disolatkan. Ini pernyataan dari Syekh Mustafa Al-Adawi. Demikian. Kemudian kita simak pernyataan dari Syekh Osman Khamis. Beliau ini murid Syekh Ibnu Utsaimin dan murid dari bin Baz. Jadi kita simak pernyataan dari tokoh salafi wahabi, itu Syekh Osman Khamis, yang juga menyatakan bahwa orang yang mati syahid tidak usah disolatkan. Ini jelas bantahan terhadap Salafi Wahabi Indo berinisial KHB. Kita simak videonya. الشهيد المعركة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يدفن في ثيابه التي مات فيها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامة جرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، فالشهيد لا يغسل. Orang yang mati syahid itu langsung dikuburkan, gak usah dimandikan. Ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang mati syahid nanti akan datang pada hari kiamat dengan memancarkan darah, mengeluarkan darah dengan warna darah yang kita maklumi, warna darah merah. Kemudian akan memberikan aroma harum seperti aroma minyak kasturi. ويكفن في ثيابه التي مات فيها لا يغسل لأن الدم الذي عليه دم طاهر.
Kemudian dikafani dengan pakaian yang ia pakai pada saat dia wafat atau meninggal dunia. Dan tidak usah dimandikan karena darahnya itu suci. لأنه يعني في سبيل الله ولا أقصد طاهر أنه يعني خلاف النجس لكن دم في سبيل الله إكراما لهذا الشهيد ما يحتاج تغسيل Jadi untuk memuliakan orang yang mati syahid tidak usah dimandikan. Karena itu bentuk memuliakan orang yang mati syahid. في ثياب التي مات فيها ثم بعد ذلك لا يصلى عليه لأنه ما يحتاج الصلاة. Kemudian setelah itu tidak usah disolatkan. Jadi orang yang mati syahid tidak membutuhkan untuk disolatkan. عليه نحن عندما نصلي على الميت ندعو له هذا يغفر له مع قطر الدم فما يحتاج إلى صلاة. Sedangkan tujuan daripada solat adalah kita kalau mensolatkan jenazah itu adalah tujuannya adalah untuk mendoakan orang yang mati tersebut. Sedangkan orang yang mati syahid itu nggak butuh didoakan karena sejak awal menetesnya darah dari seorang yang mati syahid, maka dengan bersamaan dengan awal tetesan darah yang tertetes dari dirinya pada saat peperangan tersebut, pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Jadi orang yang mati syahid tidak butuh untuk didoakan. Artinya tidak butuh untuk disolatkan. ما يحتاج إلى الصلاة الشهيد لأنه يغفر له مع قطر الدم فلذلك. Jadi tidak butuh disolatkan karena orang yang mati syahid sudah diampuni bersamaan dengan awal menetesnya darah yang mengalir dari dirinya. لا يصلى عليه ويدفن في ثيابه التي هي عليه. Kemudian langsung dikuburkan. Jadi orang yang mati syahid itu tidak usah dimandikan, tidak usah dikafankan, dan tidak usah disolatkan. Langsung dimakamkan atau dikuburkan dengan kondisi pada saat dia mati syahid. Demikian penjelasan dari Syekh Osman Khamis. Wallahu a'lam bishawab.